masyarakat Desa Karangpakis, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin berkeyakinan non-muslim. Ibu, bapak, dan yang saya hormati seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sampaikan, mohon izin apa yang sudah diberikan tugas saya sebagai Ketua BPD, sebagai pengemban amanah jaring ini tidak lengkap jikalau sampai saya tidak ada yang nulis jaring kasih panjenengan. Saya mohon sekretaris saya, alhamdulillah hadir, beliau saudara Okvan untuk berada di samping saya untuk mencatat apa-apa nanti yang menjadi keluhan atau hamba desa, Pak Kapolsek, Pak Dandang Wilayah yang mewakili dari pemerintah desa, Pak Lurah, perangkat desa, 3 pilar desa, dan yang saya hormati dari lembaga ada Pak Ketua BPD, anggota, dan Pak RT, Pak RW yang hadir, dan dari pihak perusahaan. Terima kasih. Untuk mukadimah kami ikut yang di depan, biar tidak panjang, soalnya nanti mungkin banyak pembicaraan yang kita sampaikan. Di sini kami sebagai wakil dan ramil, saya adalah berbicara pakis, jadi sedikit banyak tentang permasalahan dan keuntungan adanya perusahaan yang ada di Karangpakis. Jadi kami harapkan kami sebagai jembatan saja apa yang nanti disampaikan warga dan bagaimana nanti tanggapan dari perusahaan, kami sebagai saksi saja. Semuanya untuk kebaikan kita bersama. Ya, nggak ada yang dirugikan. Semuanya kalau bisa diuntungkan semua. Begitu harapan kami. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Dalam kita kami mohon maaf. Saya diri juga sudah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam artian dari warga, dari masyarakat Desa Karangpakis ini masih itikat baik. Dalam artian itikat baik, dalam artian info, ini mediasi, ini omong-omong yang masih jadi kok dalam artian ini terbaik untuk solusi yang terbaik. Terus dari kita juga menyampaikan terima kasih juga kepada Bibi Aisyah yang sudah datang di agenda mediasi pada siang hari ini. Dalam artian dari Bibi Aisyah juga ada itikat baik, jadi mendengarkan keluhan dari warga. Saya juga berharap di acara hari ini ada solusi sama yang bisa kita dapatkan. Nanti untuk info terkait masalah nanti dimulai dari BPD, jadi monggo, jadi nanti bisa menggunakan untuk disampaikan dari kita. Kurang lebihnya kami mau menyampaikan tambahan. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu maka dengarkan dengan baik apa maksud tujuan. Pabrik nggak ingin Pak itu. Jadi Bapak jawab yaitu yang kami terima dari pabrik itu Pak. Yang kedua mungkin dari yang pernah rapat di sini saya bilang Pak, saya dari teman-teman itu berterima kasih Pak kepada pabrik. Mungkin Pak Anies mungkin ingat, saya berterima kasih kepada pabrik atas berdirinya pabrik sehingga orang-orang yang bisa dulu-dulunya nganggur bisa bekerja. Tapi kenapa timbul di suara masyarakat itu katanya mau nutup pabrik, kenapa datanya itu kami terima, itu data-data semua katanya udah mau nutup pabrik. Tidak Pak, kami tidak mau nutup pabrik, yang kami tutup hanya bau. Kami berharap tidak ada bau Pak di Grobogan, karena apa? Kami dan semua ini lahir di Grobogan, dulu tidak ada bau Pak. Setelah ada pabrik, kami juga waktu pendirian pabrik, kami juga tidak dilibatkan. Kami bukan ingin dilibatkan, tidak Pak. Cuma dampaknya mau dipikir. Kenyataannya kalau sudah berdiri, kami baru ada masalah juga. Katanya kami yang repot kayak itu Pak yang kami Pak. terus Kali Pak kami kemudian yang itu Pak. Pertama, masalah bau. Sebenarnya masalah bau sudah dibahas. Itu Pak Iwan kalau ingat sudah dibahas. Dan sudah janji dari pabrik. Tapi kenyataannya Pak, kami janji. Katanya kami mau tutup. Apa katanya? Saya kerja gara-gara
gara-gara kan parani pabrik sudah tutup. Apa zaman apa Pak dari pabrik? Apakah memang anak yang kerja di situ sudah setting seperti itu? Kami juga tidak tahu, Pak. Padahal kami juga menagih janji ini, Pak. Ya mungkin ini yang kami terima waktu Pak Roni manajemennya. Dan nanti Pak ganti tidak tahu jawab. Lanjut Pak. Itu mungkin masalah bau Pak. Jadi teman-teman tidak ya. Yang pertama masalah bau, Ya. Oke. Yang kedua masalah apa? Yang terakhir Pak, masalah armada. Kemarin itu kan dulunya tiap hari itu ada armada dari ini Pak, mobil kecil. Yang terakhir malah terakhir Pak itu ada tusuk operator besar itu masuk. Ceritanya saya ceritakan. Jadinya bukannya saya saja yang disalahkan oleh ya banyak lawan yang menyalahkan saya. Saya ceritakan. Saya itu turun pagi, anak-anak muda itu duduk karena ada tusuk kok besar masuk dihentikan. Daripada timbul masalah antara sektor anak-anak muda dan sopirnya, lapornya ke Pak RW dan Pak Petinggi kita lapor. Gimana jawabannya? Suruh mengembalikan mobil, saya kembalikan Pak. Ternyata mobil lewat tanah. Jawabannya apa? Tadi malah saya terima jawaban. Lewat Joso galak kalau petinggi saya kalian sama petinggi Pak. Petinggi saya atau petinggi itu Pak? Saya tidak tahu. Akhirnya saya ceritain Pak. Bukan saya Pak. Saya jadi apa Pak? Mobil besar silakan masuk. Asal ada mengikuti Pak. Desa atau kepala biar anak-anak muda tidak beruntung mobil itu. Oke Pak, kita kan bukan di bidangnya kan seperti itu Pak. Jadi kalau untuk warga dusun, terutama dusun Muli juga ya, untuk masalah bau itu Pak ya, sehari 3 kali mungkin Pak. Sehari 3 kali, bayangkan bau yang menyengat sehari 3 kali setiap hari Pak. Pas, bukan pas makan, bu, pas sahur juga Bu. Puasa itu juga pas sahur lagi, baunya sudah sahurnya pakai sambal, bau lagi. Jadi saya cukup seperti itu Pak. Mungkin kalau untuk bau saya kira pasti bisa Pak, kalau mau mendapatkan ahlinya seperti itu Pak. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun tambahan solusinya di Mas dari Muli nggih. Mungkin ada tambahan nggih. Moga. Ini ada tambahan dari staf ahlinya. Jauh nggak dari pabrik, ya jauh. Tapi baunya itu sama rumah saya Pak. Nah, terus ini kan saya mau tanya, tapi yang nomor 1 itu pertanyaan saya. Ini kan judulnya kan mediasi dengan pabrik dengan warga. Terus saya mau tanya, ini yang datang itu kan karyawan atau yang punya pabrik? Itu lah. Kalau manajemen kan juga karyawan toh Pak. Lah, nggak kayak peristiwa kemarin mediasi berapa kali itu kan setahu saya ya. Mediasi berapa kali ketika karyawan sudah keluar, manajer sudah keluar, manajer berikutnya jawabannya tidak tahu yang seperti tadi. Saya cuma menambahkan saja Pak, nggih, ngapunten ya. Itu terus ya saya berharap mungkin kalau yang manajemen ini bisa lebih baik dan bisa mau mengerti tentang aspirasi kita. Ya. Kemudian yang kedua, berdirinya pabrik Aisyah itu saya juga tidak tahu, tidak pernah disosialisasikan sampai rumah saya. Radius mungkin kira-kira 1 kilo atau 2 kilo lebih gitu. Terus tiba-tiba ada bau. Saya berdirinya pabrik itu saya senang Pak. Masalahnya apa? Bisa menyerap tenaga kerja sekitar. Itu semua yang kerja itu saudara saya semua Pak Jinjoso, itu saudara saya semua. Saya senang semua bisa kerja, yang dulu nganggur sekarang kerja, punya penghasilan, saya senang. Cuma yang saya tidak kurang senang itu baunya yang ditimbulkan itu. Padahal rumah saya itu jauh. Pernah Pak Camat itu ditelepon sama Pak Wito, mosok mambu sih, kan pulang gegeran, mosok Pak Camat corona. Nah, ini nggak mambu itu corona sih berarti kan. Lah, terus tadi dari pihak manajemen juga bilang tidak bisa zero baunya itu. Sekarang polusi itu ada ambang batasnya itu sampai seberapa? Kita juga nggak tahu ya Pak ukurannya ambang batas polusi itu berapa, zeronya itu
cuma saya rasa itu mengganggu sekali gitu, ngapunten sekali. Saya bukannya saya niat mau nutup pabrik, enggak, cuma baunya itu tolong diperhatikan. Itu kalau jenengan tahu baunya itu sampai ke saraf pusat kepala sini Pak, sampai neken gitu loh. Masuk saya yang radius 1,5 kilometer itu bau, masuk saya tanya yang sekitar pabrik nggak ada yang bau, kan heran loh Pak. Gitu. Nah terus kalau misalnya ada zero tadi itu ada apa? Ada undang-undangnya. Perusahaan terus sampai nggak bisa sampai zero itu gitu. Tolong kalau ada undang-undangnya, ada ketentuannya, peraturannya, tolong ditunjukkan ke kita Pak gitu. Setahu saya pabrik itu ya polusi, tapi kalau polusinya pabrik roti ya mambur roti ya kan gitu, enak loh, nah kan gitu. Terus ini kan jadi lingkungan kita. Piye carane ini semaksimal mungkin meminimalisir supaya tidak bau. Itu toh sih. Nah, ini tadi yang saya garis bawahi dari Pak Agus, perusahaan itu akan berusaha semaksimal mungkin, insya Allah dalam jangka waktu 2 bulan untuk membenahi, kata nih, membenahi. Nah, jikalau MUU yang kemarin, saya kemarin juga baca, walaupun saya undur lebih dulu. Iku mau piye? Kan ngono kasarane. Nek misale dalam waktu 2 wulan iki tetep mambune kaya ngene, iki solusine piye? Lah masyarakat tidak mau bertele-tele, ngono iki nggih. Kan ngoten intine nggih. Jadi gini Bapak. Intinya masyarakat dari masyarakat Karawang khususnya yang Gerobokan berharap perusahaan ini meminimalisir. Kalau masalah bau tetap bau, Pak. Tetapi harapannya piye caranya masyarakat ini karyawan kita juga warga sekitar Pak Usman, warga sini juga. Jadi beliau juga punya hak suara. Karena kita enggak akan membenturkan yang gimana-gimana enggak. Cuman kita di sini itikat baik kita selaku manajemen Aisyah itu mencari solusi. Jalan keluarnya gimana? Kita beretikat baik di sini, untuk mencari solusi tersebut. Makanya kita juga, alhamdulillah Pak Lurah sudah mengundang Pak Camat, Pak Kapolsek, ataupun Dan Ramil, ataupun Pak Anies ini selaku Ketua BPD ya Pak ya. Itu untuk mencari solusi bagaimana mengatasi bau. Ini saya tambahkan, tadi sudah dijelaskan sama Mas Agus, bahwa perusahaan apapun yang bergerak di bidang industri itu mustahil zero pollution, mustahil. Pabrik roti pun sekalipun itu pasti ada baunya. Pabrik rokok, pabrik tembakau ataupun apa pasti ada polusinya. Tapi kita di sini memang kita ya kita visi misi kita itu untuk tenaga pekerja juga Bapak Camat alhamdulillah bertambah juga. Kemudian produksi kita diharapkan bisa maksimal, nanti diharapkan lagi kita bisa menambah kuota jumlah tenaga lagi gitu Pak. Untuk masalah jawaban mungkin Bapak Rusman yang tadi dibilang tunggu ke lapor ke pabrik ke pimpinan dulu, memang betul Pak. Kami juga sesuai kapasitas menjawab sesuai kemampuan kita apa yang bisa jawab. Kalau kami tidak bisa menjawab, kami akan mendiskusikan atau melaporkan kepada pimpinan perusahaan. Jawaban dari beliau seperti apa akan kami sampaikan. Kemudian masalah armada angkutan memang mobilitas pengiriman bahan baku sekarang sudah mulai tinggi Pak. Kalau dulu sedikit, kalau sekarang sudah mulai banyak. Alhamdulillah Pak, pabrik kita sudah mulai berjalan.
mudah-mudahan bisa semakin besar. Untuk angkutan yang seperti mobil pickup, truk diesel, itu saya rasa masih sesuai jalan. Kalau mobil yang Fuso, saya juga masih berpikir ini, ada informasi bahwa jalan itu bukan jalan desa, tapi jalan provinsi, tapi dialihkan menjadi jalan kabupaten. Walaupun itu jalan kabupaten, saya juga masih melihat perlu saya mencari informasi lagi nih, apakah bisa dilewati atau tidak. Karena kemarin juga mungkin supplier juga berburu sudah malam atau seperti apa, mereka coba mungkin masuk. Dulu juga pernah ada yang masuk beberapa kali dan alhamdulillah jembatan itu kuat, tidak ada masalah. Tapi saya juga tetap mencari tahu kapasitas atau fungsi jalan tersebut ada di kelas berapa. Kira-kira begitu ya Bapak Kapolsek. Karena penggunaan jalan juga ada kelas-kelasnya. Baik itu juga bisa kami pikirkan. Kalau toh memang seperti Fuso itu tidak bisa masuk, maka solusinya truk Fuso itu yang mengirim suplai akan kami hentikan di depan, masuknya akan kita kok menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Kira-kira sekarang Pak, itu mobilitas kita semakin tinggi untuk armada yang masuk. Jadi kita sudah sarankan Pak, dalam arti gini, kalau memang istilah jawab untuk bau yang terjadi itu memang ada, kita akui, memang ada. Tetapi kita selalu mengupayakan mengurangi bau tersebut. Jadi penanganan kita itu sudah ada Pak. Kita secara teknis kita yang ada namanya wedge scrubber Pak. Wedge scrubber ini untuk menyaring bau itu tadi sehingga nanti mengurangi bau tersebut. Terus untuk kemarin memang kita akui 2 minggu yang lalu yang bapak-bapak yang datang ke pabrik kemarin sore, nah itu memang kita akuin itu memang ada kebocoran pipa. Memang ada kebocoran pipa, sudah ditangani, cuman memang sudah terlanjur bau. Itu Pak. Kalau untuk bau-bau yang sekarang ini sudah kita tangani Pak, yang namanya ada alat blade scrubbernya itu. Tapi memang untuk proses ini, proses kedepannya nanti besok-besok itu memang kita berusaha terus untuk mengurangi bau, tapi tidak berjanji hilang bau juga tidak bisa Bu. Hilang bau juga tidak bisa, tapi untuk mengurangi. Saya dasari dari awal tadi, yang namanya pabrik apapun itu zero pollution tidak mungkin. Itu. Jadi untuk penanganan dari pihak pabrik sudah kita laksanakan, sudah kita tindak lanjuti, menunggu proses 1 mungkin 2 bulan ini kita berupaya lebih baik Bu, Pak. Jadi mohon pengertiannya bagi warga